Halo guys, kali ini saya akan mereview sebuah casing dari brand Paradox Gaming. Ini adalah casing besutan terbarunya ya, serinya adalah Homura V2. Jadi ini ada sedikit peningkatan atau upgrade dibandingkan seri Homura yang pertama. Ada beberapa fitur yang nggak ada di seri pertama, sekarang sudah disempurnakan di sini. Dan untuk spesifikasi casing ini sendiri kalian bisa baca di bagian samping boxnya ini. Mulai dari product dimension, kemudian support motherboard yang MATX, dan ada output Type-C front. Kemudian juga beberapa spesifikasi untuk fan cooling system yang juga include fan RBG 1 biji yang nggak masuk di list ini guys. Kemudian untuk clearance CPU cooler tower juga cukup tinggi. Begitu pula dengan clearance atau panjang VGA card yang bisa diinstal di casing yang satu ini. Sekarang langsung aja ya, kita buka dan kita review singkat. Yang membuat tampilan casing Homura V2 ini sedikit berbeda adalah bagian sudut-sudut dari body casing ini nggak ada sudutnya guys. Gimana ya? Sudut kok nggak ada sudutnya? Ada sudutnya tapi dia desainnya curve. Jadi kalian bisa lihat nih bagian depan baik sisi kiri maupun sisi kanan curve. Di bagian belakang pun sama. Sisi kiri dan sisi kanannya curve tanpa sudut yang tajam-tajam. Kemudian untuk side covernya ini jelas pakai tempered glass yang nggak full sampai ke bawah. Dan cara membukanya ini kita nggak perlu susah-susah, nggak perlu obeng, nggak perlu nyopot baut, melainkan tinggal dicungkit aja dari sisi pojok kiri atas ini guys. Kita cungkit begini, dia bakalan agak susah lepasnya. Wah, saya jadi takut pecah nih. Wah, agak keras sih. Tapi akhirnya bisa lepas juga. Kita dapetin sebuah tempered glass yang cukup tebal dengan frame besi di bagian atas dan bawahnya. Bagian dalam casing ini kalian bisa lihat dia sesuai spek ya, support motherboard MATX. Dan kalau kalian mau pasang motherboard MATX yang full size yang agak lebar ke kanan, ini dia juga ada semacam plat detachable yang bisa dibongkar pasang. Jadi ini platnya bisa dicopot, bisa dipasang seperti ini kalau kalian memasang motherboard MATX yang full size. Sayangnya minusnya kalau kita lihat di sini, dengan adanya plat ini atau kalian pasang motherboard MATX yang full size, maka fan di bagian samping sini nggak bakalan bisa dipasang guys. Ini udah ketutup hampir seperempat ya, seperempat dari body fan ini sendiri. Jadi kalau kalian mau pasang fan di bagian samping ini, kalian harus cari motherboard MATX yang agak sedikit ramping ukurannya. Seperti yang saya sudah tampilkan di video ini ya. Jadi sebagai contoh aja, saya memakai motherboard MATX yang nggak full size. Jadi masih terlihat lebar. Tapi kalau kalian pakai motherboard MATX yang ukuran standar 24x24, bakalan kelihatan sumpek sih di sini. Tapi bagusnya di bagian plafon atau bagian atas casing ini punya jarak yang cukup jauh. Jadi kalian jelas bisa memasang IO water cooling 240 maupun 280 di atas. Ini saya copot dulu. Jadi kita di atas dapetin sebuah mesh filter yang cukup lebar warna hitam. Dan di bagian atasnya ini ada dudukan untuk fan maupun IO water cooling yang cukup banyak. Lubangnya ini panjang-panjang, jadi nggak fix ya. Bisa kalian geser maju mundur, enak banget buat mengatur posisi IO water cooling maupun fan kalian. Dan ini juga ada lubang untuk jalur kabel manajemen untuk kabel kalian di bagian atas. Kalau yang di sebelah kanan ini dia cuman ada satu guys, ada di tengah ini aja yang kecepit antara dua fan. Ini biasanya untuk kabel 24 pin ATX ataupun USB 3 front dan lain-lain lah. Kemudian untuk di bagian bawah ini juga ada lubang lagi dua. Ini biasanya untuk front panel, tombol-tombol audio dan lain sebagainya. Plus juga mungkin bisa untuk PCI Express Power, bisa lewat sini, atau di depan ini ada lubang kecil lagi satu yang sepertinya sih cukup juga ya dilewatin kabel PCI Express Power. Kenapa nggak dibuat di ujung sekalian? Jadi biar lebih rapi lagi. Dia agak sedikit ke tengah dan menjadi satu dengan dudukan fan 12 cm x 2. Jadi ini ada slot atau dudukan untuk fan 12 cm x 2 di bagian atas cover power supply. Plus ini juga ada lubang kecil-kecil yang sangat banyak yang berkesan menyebar kemana-mana. Padahal ini sebenarnya untuk storage guys. Jadi kalian bisa pasang storage 2,5 inci atau 3,5 inci di balik power supply cover ini.
dan di bautnya dari bagian atas ini. Nah, untuk front panel ini sekarang posisinya ada di bagian bawah. Jadi saya nggak tahu ini sebutnya apa ya, side panel, input output side panel. Ya, ini ada plus minusnya. Kalau buat saya sih banyak plusnya ya, apalagi kalau setup kalian di atas meja, kalian taruh casingnya seperti ini dan monitor di sebelah sini, kalian pasti duduk di sebelah kiri casing ini. Kalau kalian mau colokin apapun itu peripheral USB, bakalan lebih gampang daripada kalau front panelnya ada di bagian atas. Jadi ini sesuai spesifikasi ya, tadi di boxnya udah ada tulisannya, dia punya Type-C front, yang kita nggak tahu nih bener-bener Type-C atau bisa dicolokin ke USB di motherboard. Kalau Type-C biasanya konektornya berbeda. Kita lanjut ke bagian depan. Tadi sih udah sekilas ngeliat ya. Ini sangat polos sekali, cuman ada label atau tulisan brandnya Paradox Gaming di bawah. Kemudian di bagian atasnya ini full mesh. Walaupun ini full mesh, tapi ini cuman sebagai ventilasi saja guys. Bukan sebagai intake airflow, karena memang nggak ada dudukan fan sama sekali. Fan intake-nya cuma mengandalkan dari samping sini, yang mana kalau kita pasang motherboard MATX full size nggak bakal bisa dipasang fan-nya. Jadi itu adalah salah satu minus dari casing ini. Kita cuma bisa ngandelin intake dari bagian bawah. Padahal bagian bawahnya atau power supply covernya ini dia tertutup total ya, nggak ada mesh-nya sama sekali. Oh ada, di bagian belakang ini ternyata ada. Jadi lubang untuk intake airflow kalau kalian memasang fan di bagian atas cover power supply. Nice juga ya, sudah dipikirkan ternyata. Di sini juga ada lubang jelas untuk intake airflow yang dari samping. Kemudian untuk bagian belakang casing standar, nggak ada yang istimewa. Ini ada fan 12 cm bawaan casing RGB yang pakai power Molex. Kemudian ada 4 slot PCI expansion, yang ini tipenya sekali pakai buang ya covernya. Kalau udah dicopot ya udah kita buang. Kunciannya ini model sliding, ada 2 thumb screw yang kita tinggal longgarin aja dan kita bisa slide keluar untuk memasang apapun itulah komponen di PCI expansion ini. Biasanya sih VGA card. Bagian bawah power supply standar, dan kita lanjut ke bagian bawah atau dasar casing ini. Ini simple, dan bahkan saya nggak ngelihat ada mesh filter ya untuk power supply. Biasanya kan ada mesh filternya, tapi it's okay, kita bisa tambahkan sendiri. Kita tinggal beli custom aja yang ukuran 12x12 tempel di sini, supaya debu nggak terlalu gampang masuk ke power supply. Di sisi depannya ini ada lubang-lubang untuk dudukan storage. Udah ada tulisannya ini, baik untuk SSD atau storage 2,5 inci dan hard disk atau storage 3,5 inci. Casing ini pun dilengkapi dengan kaki-kaki berbahan plastik yang cukup oke dan cukup kecil sih ya, dengan lapisan EVA foam supaya nggak licin. Oke, kita lanjut ke bagian kabel manajemen, dan membukanya juga gampang, sama seperti yang side cover tempered glass, tinggal kita cungkit dari bagian atas pojok kanan sini. Area kabel manajemen sekilas saya lihat spasinya nggak terlalu besar, kalian bisa lihat ini guys, ya 1 jari lebih sih, mungkin ada kisaran ada 2 cm, tapi kan bagian depannya ini kita nggak mungkin naruh kabel di sini, ini udah mepet banget karena ini memang dudukan untuk fan. Kalau dipaksa sih bisa juga ya, tapi ya bakalan kelihatan dari sisi luar. Dan di sini juga ada dudukan untuk SSD guys, di balik motherboard. Ada lubang bautnya 2 dan dicantolin di bagian bawah ini juga. Selain itu kok saya bisa lihat ini banyak tulisan SSD, 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 SSD ya. Ini juga bisa dipakai buat dudukan SSD. Tapi bautnya cuman satu sisi, cuman separuh. Luar biasa guys, ini casing kompatibilitas untuk storage 2,5 incinya sangat banyak. Terus di sini kita juga ada kabel front panel yang warna hitam polos flat, dan HD audio USB 3. Kemana ini yang Type-C-nya? Oh, untuk Type-C-nya ternyata nggak bener-bener Type-C dia. Dia menyatu dengan USB 3 front. Jadi bukan konektor Type-C motherboard itu ya, yang memang khusus untuk Type-C. Ada plus minus sih. Speednya jelas nggak mungkin bisa maksimal seperti port Type-C yang sesungguhnya.
Tapi paling enggak ini bisa support untuk motherboard yang belum ada port Type-C di motherboardnya. Bisa pakai yang front USB 3. Ini kita dapetin seplastik baut set untuk merakit. Terus juga ada spare untuk ini nih, apa nih, buat cantolan side covernya ini ya guys. Ini penting nggak penting, karena saya juga sudah pernah mengalami ya, punya casing yang modelnya tipe knob seperti ini, yang tanpa baut, dan ini bisa selek kalau lama-lama dipakai. Dan memang harus ada spare-nya seperti ini sih, kalau nggak kita akan kesusahan cari penggantinya. Bisa-bisa harus dilem atau di double tape, kan jadi jelek. Di bagian bawah atau bagian dalam power supply cover kita nggak ada apa-apa ya, nggak ada storage bay, drive bay. Ini cuman dudukan power supply di bagian belakang standar, dan juga dudukan storage yang bisa kita baut dari bawah tadi kita sudah lihat. Oke, mungkin gitu aja, udah nggak ada yang bisa dibahas lagi dari casing yang satu ini. Sekarang saya akan coba menyalakan fan-nya ini ya. Kita lihat nyalanya seperti apa guys. Oke, ini saya sudah pasang power supply dan kita bisa lihat ya, nyala fan-nya seperti ini guys. Dia RBG-nya fix, nggak bisa berganti-ganti, nggak ada mode lain. Warnanya ya ini aja, satu ini aja. Dan kalau saya rasakan ini kok airflow-nya seperti agak kurang ya. Ada, tapi sangat minimal. Tapi paling nggak ada noise-nya sama sekali lah. Fan ini benar-benar silent. Dan kalau kalian mau menambahkan fan yang model dan bentuknya sama persis seperti ini, Paradox Gaming juga menjual terpisah ya. Kalau nggak salah namanya Hypersonic 400 dan harganya pun sangat terjangkau. Terus kalau kita bicara soal airflow, saya rasa casing yang satu ini nggak jelek-jelek amat. Cukup bagus karena memang dia punya ventilasi hawa di bagian depan. Selama kalian bisa memasang fan intake di bagian samping motherboard, maka airflow sudah nggak jadi masalah. Tinggal kalian pasang dua di situ sebagai intake, dan kalian tambahkan satu lagi di atas sebagai exhaust untuk menambahkan exhaust yang sudah ada di belakang ini. Atau kalian bisa pasang IO water cooling 240, terserah. Jadi mungkin gitu aja ya review casing Paradox Gaming Homura V2 ini. Saya Hendy pamit dulu dan makasih udah nonton.